di tengah perumahan warga yang asri dan juga tenang. Di ujungnya berdiri sebuah bangunan tua di dekat pemukiman warga. Bangunan itu dulunya adalah sebuah sekolah swasta yang di belakangnya terdapat sebuah waduk yang besar. Ketika tim telusur datang, hawa seram dan juga merinding tidak dapat dihindari lagi. Di sana, kita bertemu beberapa orang yang bersedia memberikan cerita tentang bekas sekolah itu. Memang, sudah lama warga sekitar dan juga orang yang pernah bersekolah di tempat itu mendapatkan gangguan mistis yang parah. Bahkan, sejak masih aktif, sudah bermunculan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding, seperti sosok perempuan dan juga pocong. Ditambah juga cerita soal sosok wanita yang konon katanya adalah jelmaan dari pekerja seks komersial yang bunuh diri di dekat sekolah tersebut. Sosok itu selalu menggentayangi tempat kosong tersebut selama bertahun-tahun lamanya, sejak sekolah tersebut sudah tidak difungsikan lagi. Ada juga cerita dari seorang warga yang diganggu ketika sedang bermain bola di dalam sekolah tersebut ketika sekolah tersebut sudah kosong. Dan sampai sekarang, cerita-cerita horor tersebut masih bergulir di tengah masyarakat, khususnya yang tinggal di dekat bekas sekolah itu. Dan sekarang, kita saksikan cerita selengkapnya hanya di Telusur. Nama gue Roy, umur gue 42. Kalau abang di sini bekerja sebagai apa, Bang? Kalau gue di sini lebih ke operator pengolahan air limbah. Ya, nama saya Mufli, umur 36 tahun. Kalau di sini, sekolah di sini dari tahun berapa, Bang? Tahun 2001 sampai 2004. Abang di sini dinas sudah dari tahun berapa, Bang? Kalau dinas di intern sini gue dari 2015 sampai dengan saat ini. Kalau abang sendiri datang dinas di sini, ini kondisi sekolahnya udah kayak gimana, Bang? Kondisi sekolahan ini memang udah dikosongkan. Ya karena bangunan kosong, ya kondisinya ya seperti inilah. Karena udah nggak ada lagi aktivitas kegiatan sekolah, jadi memang benar-benar kosong. Gedung sekolah ini kosong karena sudah masuk ke zonanya tanah Pemda. Makanya dipindahkan. Kalau berdiri kurang tahu dah. Cuman pas direnov itu, pas saya mulai masuk di sini sampai 2004 itu masih berlangsung renovasinya gitu. Sampai akhirnya ya ditinggalin kayak gini aja sekarang nih. Dulu pas sekolah masih aktif, itu suasananya kayak gimana sih? Suasananya itu kayak apa ya? Ya ada aja gitu, maksudnya kayak semacam hal-hal yang di luar nalar kita gitu kan. Ini dari awal gue sekolah di sini emang ada tempat gitu yang mencolok gitu ya. Maksudnya emang dalam segi pembangunannya itu masih kurang sempurna gitu. Dan kelihatannya ya iseng gitu. Pas malam tuh ada nggak sih temen yang suka nongkrong di sini? Kalau buat nongkrong sih enggak kali ya. Soalnya security-nya pun juga kalau sudah jamnya pulang ya udah pada disuruh keluar gitu. Dan kayaknya buat nongkrong di sini juga kayak enggak kayaknya dah. Karena iseng gitu. Nah, kalau buat akses masuk kemari itu emang sedikit rada ekstrim lah ya. Jadi kan emang sekolah ini dikelilingin kali gitu. Dan letaknya itu di tengah-tengah gitu. Sekelilingnya kali, kebun, dan rumah warga itu jauh ke atas, gitu. Di atas gitu.
Kalau dari abang sendiri nih bang, dari pertama kali dinas di sini sampai sekarang nih, ada nggak sih bang gangguan-gangguan yang abang terima gitu? Gangguan-gangguan, penampakan-penampakan, ya itu pastinya ada lah ya kan, karena bangunan kosong dan juga lumayan besar juga bangunannya. Ya gangguan-gangguan ya paling ya gitulah, suara-suara aneh di tengah malam ketika gue lagi piket tengah malam, itu pasti ada aja. Penampakan-penampakan itu pasti ada aja yang gue lihat. Selain bengkel yang paling serem nih bang? Selain bengkel, paling kamar mandi kali ya. Kamar mandi sebelah mana ya? Gue lupa ada. Pojok situ kalau nggak salah. Itu kondisi kamar mandi kayak gimana? Ya biasa sih pada umumnya, cuman emang sedikit gelap mungkin ya, sedikit karena emang di tengah-tengah kebun gitu kan. Jadi kayak semacam banyak ada hawa-hawa yang kurang enak lah gitu. Kalau untuk suara sendiri, di sebelah mana dan suaranya itu seperti apa bang? Suara kuntilanak pernah, juga menampakkan diri di sudut atas sana pernah. Suara-suara kayak benda jatuh ya, kayak gitu-gitu sering. Itu abang sendiri ngedenger atau pernah ngeliatnya tuh pas lagi ngapain bang? Pas lagi monitoring tengah malam, monitoring area tengah malam. Jadi pas gue lagi monitoring area tengah malam nih, ada penampakan sosok wanita yang menurut ceritanya itu si wanita itu adalah PSK yang bunuh diri di kontrakan belakang pengolahan gue. Di situ dulu ada bangunan kontrakan, di situ ada PSK bunuh diri. Dan kebetulan mungkin dia sekarang ya bernaungnya ya di gedung sekolah ini. Sama ada anak kecil yang berenang di waduk terus kelelep. Itu bernaungnya di sekolah ini. Dan kemungkinannya namanya tempat seperti ini ya pasti dari makhluk-makhluk lainnya juga pasti banyak juga yang ada di sini. Karena kebetulan juga depan kita kan waduk. Karena kan memang tempatnya kan waduk itu. Kalau si manis itu dia penghuni kontrakan yang tadi gue bilang, penghuni kontrakan bangunan belakang nih. Sebelahnya sekolah ya, sebelahnya gedung sekolah itu, di situ ada bangunan kontrakan. Dia ngontrak di situ. Warga sendiri pun juga nggak tahu kasusnya apa. Tiba-tiba ditemukan ya sosok mayat seorang wanita. Dan diketahui statusnya dia itu PSK dan bunuh diri. Bunuh dirinya kenapa, warga juga nggak ada yang tahu. Jadi abang datang sini tuh udah kosong nih bang? Udah kosong. Gedungnya? Iya. Tapi emang udah usang kayak gini atau gimana? Waktu di 2017 ya masih bagus-bagusnya. Oh, Hitungannya kan belum lama ditinggal kan. iya. Ah, di sini nih. Ini ada apa nih bang kira-kira? Biasanya si pocong itu tuh, sosok pocong itu gue juga udah berasa banget. Ini biasanya apa nih bang yang abang rasain ini? Merinding aja. Merinding, berat. Nih biasanya dia suka nongkrongnya di sini nih, karena kebetulan lembab kan daerahnya. Iya. Lembab, banyak kebocoran-kebocoran. Lembab. Kan makhluk-makhluk itu kan suka di daerah-daerah yang lembab ya. Ini terus di atas di lantai 4 tuh di bekas studio Oh ya. di situ. Kalau abang sendiri monitoring dari jam berapa sampai jam berapa bang? Ya di atas jam 12. Udah jam 12. Jam-jam rawan. Jam-jam rawan itu yang harus kita waspadai ya. Gue monitoring area keliling, memastikan bahwasannya lingkungan aman. Oke bang, kita kemana lagi? Juga nggak berani kali. Kalau mau ya ke sana paling lantai 4. Cuman aksesnya agak susah dijangkau karena tangganya udah darurat banget. Oh gitu. Iya. Kita ke bawah mungkin kita Paling ke bawah. ya.
Di belakang sana yang di pos pintu masuk sana. Iya. Nah, kalau yang si manis itu abang ngeliatnya di mana bang? Tuh tangga yang tadi kita naikin tuh. Heeh. Nah itu dia di atasnya itu tuh. Dia nangkring di yang bangunan paling atas itu, di lantai 4 itu tuh. Kalau dari wujud fisiknya tuh kayak gimana sih bang? Kenapa gue bilang manis ya, dia menampakkan sosok dirinya cantik aja. Iya, iya, iya. Iya. Untuk pakaiannya gitu. Iya, pakai gaun merah. Tapi kira-kira yang menurut abang nih bang, untuk area yang segede gini, penghuninya ini banyak nggak sih bang? Banyak. Kalau gue bilang sih banyak. Cuman yang lebih sering menampakkan diri itu yang eksis ya katakan. Ya, si manis sama si anak kecil itu. Oh, anak kecil sih ya. Iya. Kalau anak kecil itu ada di mana tuh bang? Dia selalu ngerendeng sama si manis itu. Oh, bareng. Iya. Mungkin jadi anak asuhannya kali ya. Iya, iya. Ya diasuh sama si Manis. Jadi kan gue punya temen nih. Temen gue ini kan deket sekolahan itu rumahnya. Nah, jadi temen gue ini punya temen lagi. Pas banget posisinya waktu itu saya ini diajak nih sama temen saya nih, bener-bener lagi di situ nih. Nah, temen saya ini ngajakin main bola, temen-temennya rame-rame. Nah, main bola ini itu di sekolahan ini. Nah, pas di sekolahan ini asik tuh main tuh, ya kan? Kita main di situ. Nah, kan pas kita pada main bola ini, itu saya sama temen saya ini ngedenger suara kayak langkah kaki gitu di atas, deg-deg gimana gitu langkah kaki. Anehnya banget yang ngedenger itu cuman saya sama temen saya ini. Nah, yang ngedenger. Yang lain itu bener-bener nggak denger sama sekali. Itu yang bikin saya aneh. Tapi ya namanya kita di hari sore gitu ya, ada matahari, kita berpikirnya masih positif tuh. Nah, lanjutlah tuh main tuh. Ketendang tuh bola ke lantai 2, nyangkut di lantai 2. Itu pada gimana ya, nyuruh ngambilnya tuh pada suruh-suruan gitu, pada nggak mau ngambilnya gitu, pada suruh-suruan. Terus ada tuh satu tuh bocah temen ini tadi ngambil ke sono, maksain karena udah diledekin tadi. Ambillah dia bola itu ke atas. Gak lama kita nunggu nih di bawah. Tiba-tiba dia lari. Kaget dong kita, pada kaget. Lari ngos-ngosan. Kita kirain bercanda gitu kan, rame-rame di sini. Ah, ngapain lu? Bercanda lu ya? Dengar saya, katanya sampai ngos-ngosan. Di atas ada pocong katanya gitu. Ah, lu penakut. Kita bilang kayak gitu kan, penakut lu. Ah, nggak, mana ada sore-sore kayak gini ada begituan. Emang jam-jam udah mau jam maghrib lah itu kita masih ngelanjut main itu. Nah, terus nggak lama dari itu muka dia ini kita perhatiin banget, makin pucat muka dia itu, makin yang kayak ngomongnya sek-sekan, kayak orang sawan gitu. Nah, di situ kita mulai agak percaya gitu. Serius lu yang bener? Iya, nyampe sumpah-sumpah dia. Langsung lah kita tuh ke atas tuh, naik rame-rame ya kan. Yang lain saya kira rame nih, lucunya lagi saya kira rame nih naik nih, ya kan. Ternyata cuma berdua doang yang naik. Yang naik ke atas cuma berdua doang. Nah, di situ naiklah nih, ya kan. Kita nih, saya sama temen saya nih, berdua. Nah, pas naik ke tangga, itu temen saya nggak sadar. Di situ saya yang sadar, kan namanya lorong sekolahan ya. Lorong sekolah, itu banyak pintu. Di salah satu pintu, itu saya ngelihat, bener-bener ngelihat dengan mata kepala banget. Itu sosok putih, gede di pintu. Itu bener-bener saya agak sedikit, mungkin cuman halu kata saya ini, halu. Terus saya ini jalan sambil nunduk tapi mata ngelihat terus begini nih. Temen saya juga sadar, pas banget dia sadar. Ya Allah, apaan itu? Dia langsung ngomong kayak gitu kan. Gede banget. Di situ lu ngeliat juga, langsung lah kita kabur, langsung lari. Ya Allah, langsung nyebut lari nih kita ke bawah, bola nggak jadi keambil ya kan. Terus kita lari ke bawah, kita lihat nih bocah yang
tadi apa namanya yang tadi pertama kali ngelihat udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bocah ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita baca-bacain dulu lah bocah itu. Padahal kita dalam posisi panik berdua, belum sempet cerita nih ke mereka kalau kita ngelihat juga gitu di situ. Mereka ternyata di bawah berusaha buat ngeluarin nih setan di dalam temen saya ini tadi. Situ kita baca-bacain lah, kita berusaha lah nih. Terus saya nyoba dan alhamdulillah agak sadar nih. Nah, dan dia udah sadar ini sedikit, langsung kita ajak keluar nih. Nah, pas di luar alhamdulillah dia langsung sadar gitu. Nah, temen saya ini tadi, saya kan karena nggak tahu ya, karena saya pendatang diajak temen main gitu ya di sini. Saya karena nggak tahu cerita tempat ini. Temen saya ini temennya cerita, emang tempat ini sering ada penampakan, terus sering ada ngegangguin, katanya pocong gitu ya kan. Terus di situ saya langsung shock, kaget dong. Loh, kok kamu baru cerita bang gitu ya kan? Coba kalau abang cerita dari tadi, gak bakal mau saya diajak main di sini bang gitu. Lagian ini bukan tempat kita main bang, tempat yang begituan. Aduh, situ saya langsung gak enak juga. Di situ kita udah mutusin buat pulang dari situ. Dulu ada murid satu-satunya itu perempuan di sini. Pernah ada kejadian dia praktek dan dia kesurupan. Sampai akhirnya manggil orang yang bisa atau pinter. Jadi kalau setahu saya itu pas lagi diobatin itu diajak komunikasi gitu ya. Maksudnya yang kesurupan itu kan. Ya pas ditanya-tanya gitu ya emang penunggu lama sini gitu. Dan kalau rupanya itu, bentuknya itu, makhluk itu sendiri pun bilang kalau dia sejenis kayak pocong gitu. Dan sering nampakin diri gitu kalau gedung sudah sepi, sudah malam. Kalau untuk abang sendiri, ketika lagi bekerja nih bang ya, ketika lagi ngoperasi, itu pernah digangguin gak sih bang? Nggak pernah dia masuk di ranah lingkup gue, nggak pernah. Paling ya menampakkan diri aja di sini. Ya timbul gangguan ya dari gedung sekolah ini aja. Untuk teman abang atau dari warga sekitar yang ada nggak sih bang pernah yang pernah cerita ke abang gitu, pernah digangguin atau apa gitu? Pasti, apalagi teman satu tim ya, yang beda piket, itu pasti ada aja cerita dari mereka. Bang tadi malam gua digangguin. Ya udah, emang kalau gue sih pesenin ke mereka ya udah masing-masing aja Kak. Masing-masing alamnya aja karena memang mereka itu ada. Sama garis besarnya ya ketika dia monitoring malam nimbul sosok yang kayak gitu. Terus suara-suara kayak atap ditimpuk, terus kayak ada benda jatuh. Kan suaranya kan menggema kan. Apalagi kalau udah hening malam kan nyata banget kedengeran gitu. Dan itu ya udah kayak kita nih paling dari sekolahan tuh kayak gitu kan nggak mungkin juga mana ada sih orang iseng tengah malam kan nimpuk-nimpukin. Kalau untuk kejadian yang anak kecil tenggelam nih bang, itu kejadiannya tahun berapa bang? Itu di 2017 juga kejadian itu. Pada saat waduk depan ini pengerukan, dia tenggelamnya di waduk seberang, waduk Katuk. Kalau yang si anak kecil itu dia mandi di pinggiran waduk bareng teman-temannya. Nah, teman-temannya nggak tahu bahwasannya si bocah itu tenggelam. Sempat lama juga baru ditemukan ya udah ngambang. Itu berapa hari tuh bang dari kejadian ditemukannya? Kejadian sore, ketemunya itu dia nimbulnya itu besok paginya. Pas tawuran tuh bang, pernah ada yang meninggal nggak sih dari sekolah ini? Kalau zaman dulu ada, cuman bukan di sini. Jadi di jalan raya deh. Ada tuh pada tahun berapa sih kurang tahu gitu ya. Emang sempat ada satu yang meninggal itu.
Namanya cuman lupa sih kalau gua. Itu teman seangkatan? Enggak, di atas gua deh. Di atas gua berapa tahun gitu. Ya, jadi dulu pernah ada yang meninggal pas lagi zaman-zamannya tawuran itu. Cuman dengar-dengar aja sih kalau kita, masalahnya dia di atas gua, jauh di atas gua. Cuman ya dengar-dengar cerita lagi juga sering gitu kalau pas lagi praktek gitu, di ruangan praktek sebelah kiri gua nih kebetulan kan, ruangan praktek otomotif. Jadi kalau dengar cerita sih banyak yang bilang kayak semacam itu tuh rohnya dia, arwahnya dia gitu, yang meninggal karena tawuran itu. Karena kalau dibilang nama, gue lupa namanya siapa. Cuma emang dulu pernah ada. Dia semacam kayak dia pakai baju sekolah biasa aja gitu. Kalau yang gue dengar dari senior gitu. Jadi kayak semacam dia ada aja gitu. Kayak semacam dia ada, dia aktivitas kayak sewajarnya yang lain gitu. Biasanya murid-murid yang lain gitu. Nah kalau misalnya penampakan itu juga dia sering kagak nampakin di satu tempat ya, jadi kayak semacam di tempat lain gitu. Dan yang ngelihat itu pun juga macem-macem yang ngelihatnya. Jadi sosoknya itu ya kadang dilihatnya biasa, kadang dilihatnya semacam kayak orang habis kecelakaan mukanya. Jadi bajunya tuh kayak ada bercak-bercak darah, bajunya kotor, kayak seakan habis ribut atau tawuran, kayak gitulah. Ini posisi kita ada di pintu utama nih. Nah, pintu utama. Di sudut belakang sana tuh ada pos tuh. Iya. Ada kayak rumah penjaga sekolah. Ya, bangunan rumah penjaga sekolah. Ya paling yang di situ tuh yang suka horor karena udah belukar gitu kan, banyak semak-semak belukar. Tapi untuk area nih bang, kira-kira yang di sini tuh yang paling serem yang mana bang? Untuk area sekolah ini? Yang tadi tangga kita naikin. Tangga Kalau tadi menurut gue pribadi di situ. Oh iya, iya. Di situ lebih berasa banget aura ininya. Aura mistisnya berasa banget di situ. Iya, iya. Berarti kalau untuk tangga naik masuk ke atas tuh tinggal yang itu doang, akses yang bisa dilewatin? Enggak, dari pojok kiri itu yang di bekas kantin itu bisa. Oh iya. Ini dari balik bangunan ini juga ada akses ke atas. Oke, oke, oke. Ya paling pas lagi praktek ya, praktek itu hari Sabtu pagi, dan itu kelas dibagi dua, jadi orangnya tuh nggak semuanya masuk. Praktek itu ruangannya emang rada gelap ya, kebetulan di pojok sana kan. Itu dulu sih ada kawan istilahnya pernah ngelihat semacam apa ya, penampakan gitu. Cuman dianya pun juga nggak terlalu jelas ngelihatnya. Cuman ada kayak semacam, ya kalau digambarin kayak perempuan gitu. Sejenisnya kuntilanak mungkin. Dan nggak satu orang aja sih, maksudnya ada juga gitu yang cerita lagi gitu. Tapi selama sekolah nih ya, sosok kayak gimana sih yang sering diomongin gitu yang ada di sini? Apa ya? Ya paling itu yang perempuan sama pocong itu sendiri. Paling dua itu aja sih yang sering gitu, yang sering jadi bahan perbincangan di sini gitu. Kalau yang lainnya belum tahu deh. Kalau abang sendiri nih sebelum datang untuk dinas di sini pernah dikasih wanti-wanti nggak sih bang sama senior abang apa sama warga sekitar gitu? Nggak ada sih, kebetulan nggak ada. Kalau warga sekitar sendiri justru malah banyaknya tahu dari gua gitu. Karena lebih yang berkecimpung di sini kan gua, jadi mereka itu tahu dari gua gitu. Bahkan warga sekitar sendiri awal-awalnya malah nggak tahu kalau ada makhluk-makhluk kayak gitu. Cuman rasa mereka pengen main kesini itu takut gitu. Kalau penunggu yang ada di sini itu pernah ngasih pesan nggak bang ke abang atau ke teman abang yang lain gitu?
Kalau temen masuk ke mimpinya pernah. Salah satu teman masuk ke mimpinya pernah, tapi nggak berpesan, sorry nih ya. Iya. Dia malah dikasihnya mimpi basah dia. Oh, Sama si Manis itu. Gue sebutnya si Manis itu. si sosok yang bunuh diri itu ya Bang? Yep. Kalau untuk sekarang nih Bang ya, Ya. ada siapa aja yang Abang lihat dan kira-kira ini ngeganggu nggak? Pada prinsipnya, makhluk itu nggak ngeganggu. Ketemu orang yang belum dikenal, orang yang baru dilihat, pastinya ya kemungkinannya ya dia juga mungkin kaget gitu. Cuman bentuk wujud kagetnya dia ya seperti itu, kayak misalnya pocong gitu kan, ya terus dia ketawa. Kalau yang si pocong itu mah beberapa kali sering ganggu gua, ketawa. Tuh, denger? Kalau Abang sendiri pas kerja di sini, Abang pernah dengar nggak sih Bang, pernah ada kejadian yang janggal di sekolah ini gitu? Kejadian yang janggal di tahun kemarin tuh ada salah satu pekerja itu kesurupan. Dia kesurupan, dosannya penunggunya sini minta tumbal kepala kambing sama kepala kebo. Cuman dari pihak kontraktornya udah menuhin sih, permintaannya udah dipenuhin. Kalau nggak dipenuhin, kira-kira apa yang bakal terjadi? Ya kemungkinannya ya dia bakal ganggu para pekerja itu kemungkinannya ya.